Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel EduTech Mania. Kali ini channel EduTech Mania bekerja sama dengan Jaringan Informasi Sekolah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ikatan Guru Indonesia mengadakan virtual workshop dengan nama Dikdaya, Diklat Guru Daring Yogyakarta. Salam Dikdaya, belajar dan berkembang bersama. Untuk materi virtual workshop kali ini kita akan belajar bagaimana membuat kelas di Google Classroom. Ya, kemudian kita akan mengatur bagaimana settingan di Google Classroom. Kemudian yang ketiga kita akan mengedit nama kelas, kemudian mengarsipkan. Nanti bagaimana cara mengarsipkan dan kenapa harus diarsipkan nanti akan saya jelaskan di belakang. Kemudian bagaimana menggandakan kelas. Apa fungsi dari penggandaan kelas ini nanti akan saya jelaskan di belakang. Kemudian menghapus kelas. Berikutnya kita akan belajar bagaimana cara memasukkan siswa ke dalam kelas kita, baik dengan teknik membagikan kode kelas itu ke siswa maupun mengundang ke kelas menggunakan email siswa kita. Dan yang terakhir kita akan belajar bagaimana menutup kelas yang aktif, seperti itu. Bagaimana menutup kelas yang aktif, apa maksud dan tujuannya akan saya jelaskan di belakang. Oke, langsung saja kita mulai virtual workshop kali ini. Yang pertama kita buka dulu adalah browser kita. Nah, saya menggunakan Google Chrome seperti ini. Berikutnya kita ketikkan alamat Google Classroom, itu classroom.google.com, seperti ini alamatnya. Ya, terus enter. Nah, di sini kemudian Bapak Ibu semua memasukkan email, entah itu email personal maupun email Google Suite for Education yang nanti akan kita pakai untuk masuk ke dalam Google Classroom. Untuk virtual workshop kali ini ya, akhirnya saya memutuskan berdasarkan survei kemarin karena mayoritas hampir 85% peserta itu menggunakan akun personal, maka pada materi-materi tentang virtual workshop dengan Dikdaya ini saya akan menggunakan akun personal. Untuk akun G Suite akan saya jelaskan berbarengan. Kalau misalkan ada perbedaan yang mencolok akan saya jelaskan mengikuti dari perbedaan dengan personal akun tersebut. Oke, kita masukkan. Saya menggunakan akun EduTech Mania. Kita tekan next. Kemudian kita masukkan passwordnya gitu. Kebetulan saya sudah tersimpan gitu ya. Kita tunggu. Oke, ini adalah tampilan Google Classroom. Tentu banyak teman-teman yang ikut virtual workshop Dikdaya pertama ini sudah paham atau sudah pernah melihat gitu ya. Oke, yang pertama kita perlu pahami antarmuka dari Google Classroom. Di sini sebelah pojok kiri atas ada nama dari platformnya yaitu Google Classroom atau nama dari aplikasinya yaitu Google Classroom. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini ada tanda plus ya, yang fungsinya adalah untuk create or join first class. Artinya nanti kita sebagai guru itu bisa membuat kelas yang nanti akan kita jadikan sebagai kelas maya kita pada pembelajaran jarak jauh kita, atau bisa join ke kelas yang lain seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana kita akan membuat kelas maya atau room di dalam Google Classroom ya. Yang pertama kita klik tanda plus ini atau icon plus ini. Ada dua pilihan di sana, join class atau create class. Nanti kalau menggunakan bahasa Indonesia bisa disesuaikan gitu ya. Bisa gabung kelas ataupun buat kelas seperti itu. Karena kita akan membuat kelas gitu ya, maka kita pilih yang kedua yaitu create class. Nah, ini ada pemberitahuan ya bahwa sebenarnya Google sendiri itu sangat menyarankan kalau kita menggunakan Google Classroom itu disarankan untuk move ke G Suite for Education akun atau akun Google Suite. Karena nanti ada batasan-batasan yang mungkin pada periode video tutorial nanti itu akan saya jelaskan. Itu ada batasan-batasan. Oke, karena kita sementara waktu menggunakan akun personal, kita iakan saja I have read
understand, kemudian klik continue. Oke, kemudian kita dihadapkan pada window atau jendela untuk membuat kelas atau create kelas gitu ya. Di sini ada 4 macam, ada class name, ada section, ada subject, ada row. Apakah harus diisi semua? Tidak harus. Di situ yang required atau yang wajib diisi hanya ada satu ya, yaitu class name atau nama kelas. Gitu. Nanti masing-masing guru ya atau mungkin masing-masing penggiat Google for Suite Education itu punya gaya sendiri. Kalau saya seringnya ya menggunakan class name adalah gabungan dari nama mapel dan nama kelas. Perlu saya jelaskan kemarin gitu ya. Saya ingatkan penjelasan saya kemarin bahwa konsep kelas di dalam Google Classroom itu berbeda dengan konsep kelas yang ada di fisik. Kalau di Google Classroom yang namanya kelas itu menempel pada mapel. Jadi kemarin saya contohkan, kalau misalkan di sana ada kelas 10 MIPA 1, di dalam 10 MIPA 1 itu ada 15 mapel. Maka di classroom itu 15 mapel itu ya 15 kelas. Nah, saya contohkan di sini. Misalkan saya mengajar, misalkan saya TIK 10 MIPA 1. Seperti itu. Artinya, saya akan membuat kelas TIK di kelas 10 MIPA 1. Nanti mungkin guru lain akan membuat bahasa Indonesia 10 MIPA 1. Sampai dengan kelas di kelas fisik itu terpenuhi. Kemudian section itu bagian gitu ya. Saya lebih senang menggunakan section itu untuk menunjukkan periode dari kelas ini aktif. Misalkan tahun pelajaran 2020-2021. Nah, ini tahun pelajarannya. Nah, semester berapa? Semester ganjil. Seperti ini. Artinya kelas TIK 10 MIPA 1 pada tahun pelajaran 2020-2021 semester ganjil. Ini perlu diperjelas karena nanti akan terkait dengan materi berikutnya ya. Di sini kan ada materi menggandakan kelas. Nah, nanti akan saya jelaskan korelasinya. Kemudian yang subjek sama row itu sementara waktu kita abaikan saja karena tidak wajib seperti itu ya. Kemudian kita tekan tombol create untuk membuat kelas. Kita tunggu beberapa saat, cepat atau tidaknya tergantung koneksi internet kita gitu ya. Tunggu saja, sabar, bisa sambil ngopi gitu ya. Oke, kita tunggu. Mudah-mudahan ini sudah jadi gitu ya. Oke. Materi pertama membuat kelas di Google Classroom sudah selesai. Gampang kan Bapak Ibu? Nah, kemudian materi berikutnya yaitu mengatur atau melakukan setting di classroom kita. Bagaimana settingnya? Kemarin saya jelaskan di webinar bahwa seringkali kelas yang kita buat di Google Classroom itu bisa dikatakan dalam tanda kutip itu dibajak streamnya atau berandanya oleh anak-anak kita gitu ya. Karena apa? Karena kita tidak melakukan setting di awal. Seperti kita ketahui bahwa anak-anak kita itu biasanya sangat kreatif. Begitu ada temannya yang komentar di kelas, maka semuanya ikut-ikutan. Nah, ini nanti kelas kita akan mengalami distract ya. Sehingga kita perlu mengontrol. Dan ini saya temukan juga di beberapa kelas itu sering seperti itu. Oke, kita langsung saja bagaimana cara mengaturnya. Untuk mengatur kelas yang ada di Google Classroom, kita pastikan klik bagian ini, gear gitu ya. Di pojok kanan atas diklik. Nah, ini. Apa yang perlu diatur untuk kelas detail sudah, kita masuk ke bagian general. Ya, di sini ada kelas code, ada stream, ada kelas work on stream gitu ya. Dan seterusnya sampai bawah. Saya jelaskan dulu yang general. Kelas kode ini kelas kode kita yang nanti akan kita share pada siswa-siswa kita agar bisa gabung. Gitu. Kemudian yang jadi pokok perhatian adalah pada stream atau aliran yang ada di beranda kelas kita. Di sini ada 3 pilihan, ya ada student can post and comment, artinya siswa itu bisa memposting sesuatu dan komentar sesuatu di stream kita. Ini bahaya. Artinya nanti semua siswa itu bisa sembarangan komentar karena kita tidak bisa melakukan kontrol, gitu kan. Kemudian student can only comment. Ini artinya siswa itu hanya bisa melakukan komentar,
Ini juga menurut saya masih nggak terlalu baik kalau diaktifkan. Dan yang terakhir yaitu only teacher can post or comment. Artinya hanya guru saja yang bisa melakukan posting ataupun komentar di stream kita. Bagian stream ini nanti penting bagi kita karena untuk melakukan sharing atau penyampaian informasi, misalkan mengingatkan siswa kita belum mengerjakan sesuatu atau pengumuman-pengumuman itu di sana. Kalau kemudian ada informasi selain itu, maka ini membuat kelas kita jadi tidak fokus. Gitu. Oke, kita pilih only teacher can post or comment. Pastikan setiap kelas yang kita buat, pilihlah ini. Kalau nanti pertanyaan, Pak, bagaimana nanti diskusinya? Nanti ada sendiri. Bagaimana kita mengakomodir diskusi dan itu bisa terarahkan seperti itu. Kemudian ada classwork on the stream. Jadi tugas kelas itu bagaimana akan ditampilkan di stream. Di situ ada show content, show attach, gitu ya, dan hide notification. Ya. Kalau show attachment and detail berarti nanti detail dari tugas kelas atau classwork yang kita sampaikan lebih detail. Atau bentuknya content, berarti hanya semacam ringkasan gitu. Ini macam-macam. Boleh pilih show attach berarti nanti detail. Nah, misalkan saya pilih yang show attach and detail ya. Tapi ini tidak harus ya. Boleh pilih yang kedua. Yang penting jangan pilih hide notification karena itu penting bagi siswa. Kemudian pada marking gitu ya. Ini istilah marking itu berbeda dengan yang menggunakan kelas Google Suite for Education. Kalau di Google Suite for Education, kalau tidak salah itu menggunakan grading. Di sini ada beberapa pengaturan gitu ya. Ada overall mark calculation. Di sini no overall. Berarti kita pilih dulu ya. Ada no overall mark, ada total point, ada weighted by kategori. Ya. No overall mark itu berarti tidak ada perlakuan dari total nilai yang diperoleh, gitu ya, dari nilai yang diperoleh oleh siswa. Gitu. Kemudian kalau total poin berarti nilai yang diperoleh dari siswa, dari penugasan, dari evaluasi itu akan ditotal. Gitu. Kemudian ada weighted by kategori, itu berarti nanti ada kategori-kategori dalam penilaiannya seperti itu. Yang paling sering dan ini sama dengan pengaturan penilaian di kurikulum 2013 ya ini total point. Nah, ini. Kemudian show overall mark to student bisa diaktifkan. Artinya nanti siswa bisa mengetahui total nilainya seperti itu. Oke, ini hal-hal yang penting yang wajib kita lakukan pada settingan classroom kita. Baru kita save. Kalau sudah kita tekan save pengaturan ini, maka pengaturan tersebut sudah berlaku pada kelas ini seperti ini, gitu ya. Oke. Bagaimana cara mengatur setting kelas di Google Classroom? Sudah kita lakukan. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi berikutnya yaitu tentang mengedit nama kelas gitu ya. Saya ingin jelaskan dulu bahwa kelas yang kita buat itu harus ada sisi interaktifnya ya. Berarti kelas yang kita buat nanti alangkah lebih baiknya kita berikan greeting atau salam pembuka. Salam pembuka ada di mana? Ya, di sini. Misalkan, selamat datang di kelas TIK 10 MIPA 1. Nah, kita berikan kata-kata apa gitu ya. Di kelas ini kita akan belajar tentang TIK ya. Diharapkan siswa memantau melalui akun masing-masing, baik melalui smartphone maupun laptop masing-masing gitu ya. Selamat belajar, tetap berprestasi di tengah pandemi. Nah, misal ini kita perlu memberikan
kata-kata yang positif sehingga anak kita bisa terinfluence gitu ya. Kita post. Oke, salam pembuka sudah kita bikin seperti itu. Kemudian itu mengatur atau setting dan juga memberi greeting atau salam pembuka gitu ya. Oke, berarti kelas kita itu sebenarnya sudah siap untuk kita pakai untuk pembelajaran seperti itu. Berikutnya, bagaimana mengedit nama kelas? Oke, kenapa harus diedit pertanyaannya? Kemungkinan ada yang salah gitu ya, kemungkinan ada yang salah atau terlalu panjang gitu kan. Oke, untuk mengedit kita klik menu garis horizontal di pojok kiri atas, kita kemudian pilih classes. Nah, di sini kita akan melakukan edit nama kelas gitu. Misalkan ini biar rapi, ini kurang rapi, diklik menu 3 titik vertikal ini, kita klik edit. Nah, misalkan saya ingin menghilangkan tahun pelajarannya menjadi TP gitu ya, nah, supaya enggak kepanjangan. TP 2020-2021 ganjil. Kita tekan save. Maka otomatis di sini akan berubah. Nah, ini kan lebih rapi. Itu bagaimana cara kita mengedit nama kelas. Itu. Berikutnya kita mengarsipkan. Kita bermain dulu di cara mengarsipkan itu. Pertanyaannya gini. Kapan kelas ini diarsipkan? Kelas diarsipkan ya jika pembelajaran kita telah usai. Misalkan di tahun pelajaran 2021 semester ganjil ini kita akan berakhir sekitar bulan Desember gitu ya. Maka kelas ini bisa kita arsipkan supaya apa? Supaya pembelajaran di kelas itu bisa off seperti itu. Tetapi ini tidak dihapus. Suatu saat nanti bisa kita gunakan kembali. Ini ada kaitannya dengan menggandakan kelas materi berikutnya. Oke, bagaimana cara mengarsipkan? Caranya tadi diklik menu titik 3 vertikal ini, kemudian arsip. Nah, arsip. Nah, kemudian kita tekan arsip lagi. Nah, ini nanti kelas kita kemudian kosong. Kenapa kosong? Karena sudah diarsipkan seperti itu. Jadi saya ulangi bahwa kapan kita mengarsipkan kelas? Jika pembelajaran kita di periode pembelajaran semester tersebut sudah selesai. Seperti itu. Kenapa tidak dihapus? Ya nanti bisa kita pakai lagi untuk kelas-kelas atau periode berikutnya. Ini ada kaitannya dengan materi kelima, yaitu bagaimana menggandakan kelas. Kapan kita menggandakan kelas? Jadi gini ceritanya. Kalau kelas kita di classroom kita gunakan untuk mengajar di semester ganjil 2020-2021 ya. Berarti sebenarnya kelas tersebut itu bisa kita pakai juga materi-materinya gitu ya, tugas-tugasnya gitu kan. Bisa kita pakai untuk tahun pelajaran 2021-2022 semester ganjil seperti itu. Materinya, tugas-tugasnya, dan seterusnya. Lah, siswanya gimana? Siswanya itu tidak akan diikutkan. Yang digandakan itu adalah materi-materi, tugas, rubrik, dan seterusnya itu akan bisa kita gandakan. Dan itu sifatnya draft, bisa kita ubah, bisa kita sesuaikan dengan keadaan pada semester yang akan datang. Seperti itu. Oke, itu tujuan dari menggandakan kelas. Jadi kita di semester yang akan datang 2021-2022 semester ganjil itu tidak usah create kelas lagi, hanya mengambil atau menggandakan dari kelas yang sudah ada, yaitu kelas pada 2020-2021 semester ganjil gitu ya. Oke, bagaimana cara kita menggandakan? Kita masuk ke sini, kita klik arsip kelas. Nah, di sini seluruh kelas-kelas yang diarsipkan ini akan masuk ke sini. Nah, bagaimana cara menggandakannya? Kita klik menu 3 titik ini, gitu ya. Kita tekan pilih atau copy. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa ubah, misalkan TI namanya sama, cuma di sini tahun pelajarannya yang berbeda, 2021-2022. Semesternya sama. Kita tekan copy.
Oh, sebentar. Kita ganti namanya, misalkan copy, biar nggak sama banget. Nah, di mana kelas hasil gandaan tersebut? Kita klik di sini, classes. Nah, di sini ya, sudah ganti 2021-2022 semester ganjil. Berarti untuk tahun depan itu materinya ada di sini semua, seperti itu. Oke, itu menggandakan kelas, seperti itu. Terus berikutnya adalah menghapus kelas. Menghapus kelas. Oke, bagaimana cara menghapus? Coba kita arsipkan dulu ini ya. Jadi hapus itu wajib, syaratnya adalah diarsipkan dulu. Jadi tidak ada menu hapus kalau tidak diarsipkan. Kenapa? Ya, tidak mungkin kita menghapus kelas pada saat kelas itu aktif. Jadi kelas itu harus diarsipkan dulu, baru nanti bisa kita hapus. Kita masuk ke arsip. Nah, ini kita hapus dulu yang 2021-2022 ya, karena kita belum pakai. Diklik menu 3 vertikal ini, kemudian delete. Nah, maka kelas itu akan hilang dari Google Classroom kita. Oke. Nah, bagaimana Pak kalau ini terlanjur sudah diarsip? Nah, materi berikutnya adalah ini ya, mengembalikan ini supaya bisa aktif kembali. Ya, klik restore. Artinya kelas ini akan aktif kembali, gitu. Ya, akan ada di kelas. Nah, oke, itu menghapus kelas, gitu ya. Oke, materi berikutnya adalah bagaimana cara memasukkan siswa ke dalam kelas. Ada dua teknik gitu ya. Yang pertama adalah membagikan kode kelas, kemudian yang berikutnya adalah undang kelas. Bagaimana ya teknik yang terbaik? Nah, itu sesuai dengan karakteristik atau keinginan Bapak Ibu guru semua saja. Karena saya juga kadang menggunakan teknik membagikan kode kelas, saya juga kadang menggunakan teknik undang ke kelas. Prinsipnya kalau kita membagikan kode kelas berarti kita butuh kode kelas tersebut yang nanti disampaikan ke siswa. Kalau untuk mengundang ke kelas itu berarti kita butuh email seperti itu. Nah, bagaimana yang cocok gitu ya? Kalau kita menggunakan akun Google personal, saya sarankan ini, itu membagikan kode kelas. Kecuali ya kalau kita sudah melakukan pendataan email-email siswa kita, itu bisa juga dengan menggunakan undang ke kelas. Oke, langsung saja kita memasukkan siswa ke dalam kelas. Yang pertama ingin saya tampilkan adalah kode kelasnya. Bagaimana melihat kode kelas? Kita klik di sini, nama kelasnya. Nah, kode kelas itu ada di sini, kelas code. Bagaimana cara memperbesar? Diklik display. Nah, ini. Kalau masih kurang besar, diklik ini lagi. Nah, ini. Sudah kelihatan. Nah, kemudian kita klik, ini bisa kita copy. Klik kanan, copy. Nah, kalau sudah di copy seperti ini, kita bisa share ini ke siswa kita melalui sosial media gitu ya, misalkan WA grup kelas seperti itu. Sehingga nanti siswa-siswa kita akan otomatis masuk ke dalam people atau anggota. Itu cara yang pertama. Gitu. Kemudian cara yang kedua yaitu menggunakan undang ke kelas. Syarat untuk mengundang siswa ke dalam kelas kita itu harus memiliki email siswa tersebut. Gitu. Oke, kita akan mengundang siswa, gitu ya. Contohnya, diklik invite student. Kemudian kita ketikkan atau kalau kita sudah punya data-data emailnya, kita tinggal kopas saja. Misalkan saya contoh gitu ya, ini ada. Nah, ini kita copy, pastekan di sini. Nah, pastikan muncul dulu ya. Pastikan muncul dulu. Kalau belum muncul di shot result-nya itu berarti akun itu akun bodong. Nah, akun yang tidak bisa dipakai. Kemudian kita klik ini, kemudian invite atau undang. Nah, ini siswa yang diundang statusnya invited. Invited telah diundang. Tetapi siswa tersebut masih gray ya statusnya. Artinya dia belum melakukan respon terhadap undangan tersebut. Nah, bagaimana cara agar siswa ini bisa aktif?
ya berarti siswa tersebut diminta untuk membuka emailnya. Nah, akan saya contohkan. Saya akan bikin siswa ini, saya berlaku sebagai siswa ya. Saya masuk sama classroom.google.com ini ya. Oke, saya masuk sebagai siswa tadi. Nah, ini siswa edutechmania@gmail. Next ini. Kemudian kita masukkan emailnya. Nah, seperti ini. Di sini belum tampil ya. Di classroomnya joinnya belum tampil. Kita coba lihat di email gitu ya. Siswa diminta untuk membuka emailnya. Nanti ada semacam undangan dari guru. Nah, ini ya, ada edutechmania class invitation. Nah, class invitation, tinggal diklik saja terus nanti join. Nah, seperti ini, tinggal klik join. Nah, perilakunya seperti ini cara untuk join dari sisi siswa. Nah, ini sudah masuk. Nah, oke, siswa akan mendapatkan salam greeting dari gurunya tadi. Kemudian bisa dilihat pada bagian people, ini sudah muncul teachernya gitu ya. Ini dari siswa, yang muncul adalah teacher gitu ya. Teacher. Kalau nanti sudah ada banyak siswa akan muncul siswa-siswanya. Oke, ini dari sisi siswa. Jadi siswa sudah gabung dan siap melakukan pembelajaran jarak jauh berbasis Google Classroom. Oke, kita move lagi ke sisi guru gitu ya di sini. Nah, ini kalau diperhatikan ya, siswa ini sudah aktif, sudah tidak grey lagi ya, sudah tidak grey. Nah, ini coba kita refresh. Nah, ini sudah aktif gitu ya, ada satu gitu. Oke, itu cara mengundang siswa ke kelas kita. Sudah bisa ya Bapak Ibu. Nah, ini cukup mudah gitu ya. Kemudian materi terakhir dari sesi kali ini yaitu bagaimana menutup kelas. Nah, maksud menutup kelas ini seperti ini. Jadi kalau kelas kita ya di dalam satu kelas fisik misalkan jumlah siswanya itu ada 20 gitu ya. Supaya nanti siswa kita itu tidak bertambah, artinya ada siswa penyusup ya, maka perlu pada saat sudah masuk semua siswa kita perlu kita tutup kelas ini. Maksudnya supaya tidak ada siswa penyusup. Nah, kita klik setting di sini. Kemudian yang pada kelas code di sini kita disable. Nah, seperti ini ya, di disable. Nanti muncul kelas code disable. Seperti itu. Artinya kelas ini sudah tidak menerima siswa lagi. Kalau sudah tidak menerima siswa lagi, maka pasti di sini hanya siswa-siswa yang terregister. Siswa kita. Takutnya karena kita menggunakan akun personal gitu ya, ada siswa lain yang bukan siswa kita mengetahui kelas kodenya, bisa join dan kita mungkin lupa atau mungkin karena banyak pikiran tidak tahu itu siswa siapa gitu ya. Oke, itu materi kali ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu guru semua yang mengikuti program Didaya Diklat Guru Daring Yogyakarta untuk mempersiapkan kelas dan juga mengatur settingan dan juga nanti hal-hal yang terkait dengan kelas tersebut di awal kita PJJ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar. Nanti ada tugas-tugas yang akan saya sampaikan mengiringi setiap materi. Bisa dicek di Google Classroom Didaya 01-nya. Itu oke, saya hari ini cukupkan sekian untuk materinya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.